Shalom, puji Tuhan, kita berjumpa lagi dalam renungan harian edisi 16 Mei di hari ini. Saya percaya kita semua dalam berkat dan pertolongan Tuhan. Mengawalinya, mari kita berdoa. Puji syukur hari ini kami panjatkan kepadamu ya Tuhan, karena Tuhan masih memberikan kami waktu, kesempatan untuk kami akan kembali membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Roh-Mu yang kudus, tolonglah kami, urapilah dan berkatilah kami dengan firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama di hari ini, saya ambil dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Secara khusus saya akan baca ayatnya yang ke-14. Demikian firman Allah. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Demikian sabda firman Allah di hari ini yang intinya menasihati kita, mengajar kita mengenai bertekun dengan sehati dalam doa. Itulah yang dilakukan oleh murid-murid dalam menantikan janji Bapa, menantikan pencurahan Roh Kudus, di mana Yesus memerintahkan mereka untuk tidak boleh meninggalkan Yerusalem dan ada di Bukit Zaitun untuk menantikan pencurahan Roh Kudus. Dan yang mereka buat adalah bertekun dengan sehati dalam doa. Ini menjadi tuntutan bagi saudara dan saya sebagai umat. Ini menjadi hal yang patut kita contohi, patut kita teladani dari kehidupan murid-murid pada waktu itu, di mana mereka bertekun dengan sehati dalam doa. Ada dua hal penting dari ayat 14 ini. Yang pertama, bertekun dalam doa. Jadi hal yang sangat penting yang diteladankan murid-murid pada waktu itu, mereka bertekun dalam doa. Yang namanya bertekun berarti terus-menerus. Yang namanya bertekun artinya secara kontinu mereka terus berdoa. Ini menjadi teladan bagi saudara dan saya sebagai umat, sebagai orang percaya, betapa pentingnya untuk kita bertekun dalam doa. Betapa pentingnya sebagai umat, sebagai orang percaya, untuk kita terus-menerus dalam doa, untuk kita senantiasa kontinu dalam berdoa. Ini yang Tuhan mau dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Kita percaya bahwa doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Karena itu sangatlah rugi bila sebagai umat, sebagai orang percaya, kalau kita melalaikan kehidupan kita dalam doa, kalau kita melalaikan bertekun dalam doa, kita hanya kadang-kadang dalam berdoa, merupakan suatu kerugian besar bagi saudara dan saya. Tapi firman Allah mengajarkan kita sebagai umat, sebagai orang percaya, supaya kita bertekun dalam doa. Dalam Injil Lukas pasal 17, Yesus memberikan suatu perumpamaan betapa pentingnya bertekun dalam doa, betapa pentingnya tak jemu-jemu dalam berdoa. Di mana seorang hakim yang tidak benar, seorang hakim yang tidak takut akan Tuhan, ketika seorang janda datang meminta pertolongan dari sang hakim mengenai perkara yang dialami, tetapi sang hakim menolak dia, dan akhirnya sang janda pulang lagi. Tapi besok lagi sang janda datang lagi kepada hakim meminta pertolongan untuk perkara yang dialami. Kemudian sang hakim menolaknya lagi, mengusirnya dia pulang. Tapi besoknya sang janda datang lagi dan berkata kepada Pak Hakim minta tolong untuk perkara yang dia sedang alami. Akhirnya sang hakim berpikir, daripada janda ini selalu menyusahkan saya, daripada janda ini terus-menerus datang kepada saya,
Lebih baik saya bantu dia, lebih baik saya bela haknya supaya dia tidak datang-datang lagi mengganggu saya. Ini perumpamaan yang ditekankan oleh Yesus, betapa pentingnya kita bertekun dalam doa, betapa pentingnya kita tidak jemu-jemu dalam berdoa, karena kita percaya ketika kita bertekun dalam doa, maka kuasa doa, maka Tuhan akan mendengar dan menjawab doa kita karena kita bertekun dalam doa. Sesungguhnya dalam ketekunan itu ada suatu kesungguhan. Kalau kita terus-menerus datang, kita terus-menerus datang kepada Tuhan, itu tanda bahwa kita sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan, itu tanda bahwa kita sungguh-sungguh membutuhkan Tuhan. Makanya kita berdoa. Dan kalau hal itu yang terjadi, saya percaya Tuhan mendengar dan menjawab doa kita karena kita bertekun dalam doa. Yang kedua, yang kita pelajari dari kehidupan para rasul dalam ayat 14, mereka tidak hanya bertekun dalam doa, tetapi mereka sehati dalam doa. Mereka sehati dalam doa. Artinya bahwa murid-murid pada waktu itu ada pada suatu kesehatian, ada pada suatu kerinduan bersama, ada pada suatu keinginan bersama untuk mereka berdoa. Ada kesehatian, dan kalau ada kesehatian di situ berarti ada unsur, ada suatu kesepakatan mereka untuk berdoa. Ini yang perlu kita teladani dari kehidupan murid-murid pada waktu itu. Bukan hanya mereka bertekun dalam doa, tetapi mereka juga sehati dalam doa. Dibutuhkan kesehatian dalam doa bersama kita. Ketika kita berkumpul untuk berdoa, perlu ada suatu kesehatian, perlu ada suatu kesepakatan dari saudara dan saya dalam berdoa. Karena firman Allah berkata, di mana saat dua orang yang sepakat meminta dalam namaku, maka Tuhan pasti mendengar dan menjawab doa itu. Itu artinya bahwa doa yang penuh kesehatian, doa yang penuh dengan kesepakatan, itu doa yang penuh kuasa. Di mana sorga pasti akan menjawab doa itu. Sorga tidak mungkin menutup pintu, menutup apa yang didoakan. Karena doa lahir dari suatu kesehatian, doa yang ada kesepakatan, itu doa yang penuh kuasa. Karena itu mari kita belajar sebagai umat, sebagai orang percaya, supaya kita selalu membangun kesehatian dalam berdoa. Sebagai suami istri perlu ada kesehatian berdoa, perlu ada kesepakatan berdoa. Dalam doa keluarga, baik suami istri, orang tua, anak-anak, perlu ada kesehatian, perlu ada kesepakatan dalam berdoa. Karena ketika ada dua yang sepakat meminta, pasti sorga akan menjawab permintaan itu. Karena apa? Ada kesepakatan itu. Jadi Tuhan mau dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya, mari kita belajar dari para murid pada waktu itu untuk sehati dalam doa. Dan saya percaya doa yang sangat besar kuasanya itu akan terjadi dalam hidup kita. Doa yang penuh mujizat, doa yang penuh dengan tanda-tanda ajaib, itu akan terjadi dalam hidup saudara dan saya. Karena kita bertekun dalam doa, karena kita sehati dalam doa, maka itu doa yang penuh kuasa. Allah yang mempunyai firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur untuk kebenaran firman-Mu di hari ini, yang boleh mengajar kami mengenai bertekun dalam doa dan sehati dalam berdoa. Tuhan tolong kami, Roh-Mu yang kudus mampukan kami, supaya kami boleh menjalani hidup sesuai dan berpadanan dengan firman-Mu di hari ini. Hamba memohon berkat-Mu bagi umat-Mu yang boleh mendengarkan renungan harian di hari ini. Berkat jasmani, berkat kekuatan, berkat umur panjang Tuhan berikan kepada mereka. Umat-Mu yang dalam pergumulan, hamba berdoa, kuatkan dan teguhkan iman mereka, dan berilah jalan keluar bagi setiap pergumulan mereka. Umat-Mu yang saat ini dalam keadaan sakit, hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan berikan kesembuhan dari sakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan untuk selama-lamanya.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, sampai berjumpa lagi dalam renungan harian edisi berikutnya.